Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa alaika bi'iyadatil marda. Hendaklah engkau hai saudaraku bi'iyadatil marda menjenguk orang-orang yang sakit. Bila ada saudara kita, teman kita yang sakit, hendaklah kita jenguk untuk menyenangi hatinya. Wa tasyi'il janaiz, dan mengantarkan jenazah-jenazah. Dah saudara kita meninggal, hendaklah kita antar jenazahnya sampai ke kuburan. Wa bi ziyarati ikhwanikal muslimina fillahi kullama ishtaqta ilaihim. Dan hendaklah engkau biziarati ikhwanika, berziarah atau mengunjungi saudara-saudaramu yang muslim fillah karena Allah, kullama ishtaqta ilaihim, setiap kali engkau rindu kepada mereka. Ini anjuran silaturahmi, anjuran menziarahi saudara-saudara kita yang muslim. Kita ziarah karena Allah tentunya, setiap kali kita merindukan mereka. Kalau ada kangen, datang jenguk saudara. Wa bi musafahatihim 'indal liqa, dan hendaklah kita musafahatihim, bersalaman dengan mereka 'indal liqa, ketika bertemu. Setiap kali bertemu bersalaman. Wa su'alihim an ahwalihim, dan bertanya kepada mereka an ahwalihim, tentang keadaan-keadaan mereka. Setiap kali bertemu bersalaman, bertanya bagaimana kabarnya. Ya, bagaimana kabar anak-anak di rumah, istri, keluarga, dan semuanya. Wa su'ali amman ghaba minhum, dan bertanya tentang orang-orang yang gaib ia dari mereka. Bertanya tentang orang-orang yang gaib ia dari mereka. Orang-orang saudara yang gak kelihatan, si fulan kemana, kok gak kelihatan, sehat apa bagaimana. Fa in kana maridan uttahu wa in kana fi syughlin a'intahu in istata'ta wa illa da'uta lahu. Fa in kana maridan, maka jika ada ianya yang gaib tadi, itu maridan sakit, uttahu, niscaya engkau jenguk akan dia. Fa in kana fi syughlin, jika ada ianya yang gaib dari saudaramu itu, fi syughlin, dalam satu kesibukan kerja, intahu, engkau tolong akannya, in istata'ta, jika engkau sanggup. Wa illa da'uta lahu, jika tidak sanggup menolong, da'uta lahu, engkau doakan kebaikan untuknya. Jadi ini anjuran mengunjungi saudara-saudara yang sakit. Bila meninggal, mengantarkan jenazahnya, mengunjungi saudara karena Allah. Setiap kali kita rindu, kangen ke saudara, bersalaman dengan mereka ketika bertemu, bertanya tentang keadaan mereka, bertanya tentang orang-orang yang tidak kelihatan dari mereka. Jika sakit kita jenguk, jika sibuk kita bantu, kalau mampu, kalau enggak mampu kita doakan semoga Allah memudahkan segala urusannya, dan seterusnya. Wa alaika bihusnid dhanni bi jami'il muslimin, dan hendaklah engkau berbaik sangka kepada semua orang muslim. Berbaik sangka. Wahzar antusi ad-dhanna bi ahadin minhum, waspadai olehmu dan hindari olehmu bahwa engkau berburuk sangka dengan salah satu dari mereka. Jadi bila kita lihat saudara-saudara kita kelihatan dalam sesuatu hal yang kayaknya tidak baik, tetap harus berbaik sangka. Nggak boleh berburuk sangka. Ketika kita melihat saudara kita nggak hadir jamaah di masjid, jangan kita mengira kalau dia itu malas jamaah. Kita berbaik sangka, mungkin saja dia sedang berhalangan, sakit, atau hal-hal lain. Nah gitu. Qala alaihi salatu wassalam, berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara yang tidak ada di atasnya itu sesuatu dari kebaikan. Ada dua perkara yang tidak ada di atas dua perkara itu sesuatu dari kebaikan. Artinya itu dua perkara itu merupakan puncak dari kebaikan. Husnud dhanni billah wa husnud dhanni bi ibadillah. Berbaik sangka terhadap Allah dan berbaik sangka terhadap hamba-hamba Allah. Berbaik sangka walaupun misalkan rezeki lagi sempit. Jangan mengira bahwa Allah itu maha pelit. Enggak, Allah itu enggak pelit. Allah itu maha dermawan.
walaupun kita hidup banyak ujian, banyak cobaan, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Karena kita ini menurut prasangka, Allah itu menurut prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik akan baik, berprasangka buruk akan buruk. Begitu juga berbaik sangka dengan hamba-hamba Allah. Dalam kondisi apapun, selalu kita mengarahkan prasangka kita kepada kebaikan. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri. Dua perkara yang tidak ada di atas keduanya itu sesuatu dari keburukan. Dua perkara yang tidak ada di atasnya itu sesuatu dari keburukan. Artinya maksudnya ada dua perkara yang sangat buruk sekali, yang enggak ada lagi yang lebih buruk dari dua perkara itu, yaitu su'udzan billah wa su'udzanni bi ibadillah. Buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Nah ini. Wa ghayatu husnidzanni bil muslimin alla ta'taqida syarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajidu lahu mahmalan fil khairi. Wa ghayatu husnidzan, dan bermula puncak berbaik sangka terhadap orang muslim itu alla ta'taqida, bahwa tidak engkau mengiktikadkan akan keburukan fi syai'in, pada sesuatu min af'alihim, dari segala perbuatan-perbuatan mereka, wa aqwalihim, dan perkataan-perkataan mereka, wa anta tajidu lahu mahmalan, dan engkau dapatkan baginya si muslim tadi, atau baginya sesuatu dari perbuatan mereka, perkataan mereka, wa anta tajidu lahu, dan bahwa engkau mendapatkan bagi sesuatu dari perkataan dan perbuatan mereka mahmalan. Apa namanya? Mahmal, kita alihkan dalam kebaikan. Maksudnya begini, puncak dari berbaik sangka kepada orang muslim, kita tidak mengiktikadkan keburukan pada sesuatu dari perbuatan perkataan mereka. Kalau ada perbuatan-perbuatan mereka atau perkataan-perkataan mereka yang mengarahkan kepada keburukan, kelihatannya itu dia sedang berkata buruk atau berbuat buruk. Sementara wa anta tajidulahu, engkau masih ada cara untuk mengarahkan perbuatan perkataannya itu ke arah kebaikan. Selama masih ada cara, arahkan ke arah kebaikan. Pahamilah bahwa tidak seperti yang kelihatan. Gimana contohnya? Misalkan kita melihat begini contohnya. Kita melihat ada seseorang datang kepada saudara kita meminta bantuan, tapi dia tidak mau membantu. Nah, kita jangan berburuk sangka bahwa dia pelit, susah menolong orang lain. Jangan, tapi kita berprasangka, itu maksud mahmalan. Maksud dari mahmalan fil khairi. Kita berprasangka bahwa memang dia benar-benar sedang tidak bisa menolong, ada halangan. Fa illam tajid lahu mahmalan fil khairi, maka jika tidak engkau dapatkan baginya tadi akan mahmalan, akan pengalihan dalam kebaikan. Kal ma'asi, seperti maksiat-maksiat, fa illam tajidu lahu mahmalan, maka jika tidak engkau dapatkan baginya seseorang itu mahmalan, kemungkinan dalam kebaikan. Memang nyata-nyata saudara kita sedang melakukan maksiat. Kan nggak mungkin maksiat kita berprasangka bahwa itu bukan maksiat, nggak bisa. Fa illam tajidu lahu, jika tidak engkau dapatkan baginya akan mahmalan, akan kemungkinan dalam kebaikan, kal ma'asi, seperti maksiat-maksiat. Saudara kita sedang melakukan maksiat, kan nggak mungkin kita harus berbaik sangka karena memang sedang maksiat. Gimana caranya? Fa nihayatu husnidzanni bimurtakibiha an tanhahum anha wa tadhunnu bihim anna imanahum yahmiluhum alal intihai anha wa tarkil israsi 'alaiha bitaubati minha. Nah, fa illam tajid lahu mahmalan, jika tidak engkau dapatkan baginya sesuatu dari perkataan atau perbuatan saudara kita mahmalan, kemungkinan dalam kebaikan, kal ma'asi, seperti maksiat. Saudara kita sedang melakukan maksiat, gimana cara kita berbaik sangka? Fa nihayatu husnidzan, maka bermula puncak
berbaik sangka dengan pelakunya maksiat tadi, antanhahum, bahwa engkau larang akan mereka darinya maksiat. Jadi kalau kita melihat saudara kita sedang maksiat, cara berbaik sangka yaitu melarangnya dari maksiat. Sesudah kita melarang, wa tadhunnu bihim anna imanahum yahmiluhum alal intihai anha. Dan engkau menyangka dengan mereka bahwa sungguh iman mereka itu yahmiluhum, akan mendorong ia akan mereka alal intiha, kepada berhenti anha darinya maksiat. Sudah kita melarangnya dari maksiat, kemudian kita berprasangka bahwa iman mereka, karena mereka orang yang beriman, pasti akan mendorong mereka untuk berhenti dari maksiat itu. Wa tarkil israsi 'alaiha bitaubati minha. Pasti akan mendorong mereka untuk tarkil israr, untuk meninggalkan terus-terusan 'alaiha, di atasnya maksiat, bitaubati minha, dengan cara bertobat darinya maksiat. Jadi begitu. Jadi walaupun saudara kita terjatuh ke dalam maksiat sekalipun, masih ada cara untuk kita berbaik sangka kepadanya, yaitu dengan cara melarangnya dari maksiat tersebut. Kemudian kita berprasangka bahwa keimanannya yang masih ada dalam hatinya itu akan mendorongnya untuk bisa berhenti dari maksiat atau meninggalkan berkekalan dalamnya maksiat dengan cara taubat. Wa ghayatu su'id dhanni bil muslimin an ta'taqida su'a fi af'alihim wa aqwalihim allati dhahiruhal khairu. Wa ghayatu, dan berpula puncak buruk sangka, wa ghayatu su'id dhan, dan bermula puncak dari buruk sangka terhadap orang muslim itu an ta'taqida su'a, bahwa engkau mengiktikadkan akan keburukan fi af'alihim, dalam perbuatan-perbuatan mereka, wa aqwalihim, dan dalam perkataan-perkataan mereka, allati dhahiruha, yang bermula zahirnya perbuatan dan perkataan itu baik. Puncak dari buruk sangka itu ketika kita meyakini atau berprasangka buruk pada perbuatan atau perkataan saudara kita yang lahirnya baik. Ketika seseorang melakukan kebaikan, kita masih berprasangka bahwa dia sedang melakukan keburukan. Itu puncak dari buruk sangka. Orang rajin sholat ke masjid, kita berprasangka ini pasti dia biar disayang oleh mertua misalkan. Lagi cari perhatian mertua. Nah, ini buruk sangka. Perbuatan baik yang dia lakukan malah kita berprasangka buruk. Itu puncak dari buruk sangka. Ini contohnya. Wa misalu zalik antara musliman yuksirus sholata wa shadaqata wa tilawata fatadunnu bihi annahu ma fa'ala dzalika illa mura'iyan linnas wa hirsan 'alal mali wal jah. Wa misalu zalik, bermula contoh demikian. Contoh demikian, saudara kita berbuat baik malah kita berprasangka buruk. Wa misalu zalik, bermula contoh demikian itu antara musliman, bahwa engkau melihat akan seorang muslim yuksirus shalah, memperbanyak ia akan salat, wa sedekah, banyak sedekah, wa tilawah, banyak baca Quran. Fatadunnu bihi annahu, maka engkau berprasangka dengannya, annahu, bahwa sungguhnya dia itu ma fa'ala dzalik, tidak melakukan ia akan demikian illa mura'iyan linnas, melainkan karena meria-ria, karena pengen pamer kepada manusia, wahirsan 'alal mal, karena rakus terhadap harta wal jah, dan kehormatan. Nah, contohnya kita melihat seorang saudara kita yang muslim, banyak sholat, banyak sedekah, banyak baca Quran, kemudian kita menyangka bahwa dia melakukan itu pasti karena ria, karena pengen mendapatkan banyak harta atau pengen kehormatan, dihormati oleh orang lain. Wa hadzal dhannul fasidu la yasduru illa min dhi tawiyatin khabisah. Bermula ini prasangka yang rusak. Wa hadzal dhannul fasid, dan bermula ini prasangka yang rusak itu la yasduru, tidak akan terjadi ia illa, melainkan min dhi tawiyatin khabisah, melainkan daripada orang-orang yang mempunyai tabiat yang busuk, yang jelek. Wa huwa min akhlaqil munafiqin, dan dianya itu dari akhlak-akhlak orang munafik. Nah, jadi berprasangka buruk terhadap orang yang melakukan kebaikan tidak akan dilakukan, melainkan orang-orang yang memang tabiatnya sangat buruk sekali, yaitu orang munafik. Wa qad qala Allah Ta'ala fi wasfihim,
Dan sungguh telah berkatalah oleh Allah Ta'ala pada mensifati mereka orang munafik. Alladzina yalmidhunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqah. Orang-orang yang mencela oleh mereka itu yalmizun. Alladzina yalmizun. Lumazah. Orang-orang yang mengumpat oleh mereka itu, yang mencela oleh mereka itu mutawwi'in. Akan orang-orang yang taat daripada orang-orang yang beriman fi sedekah dalam sedekah. Artinya yarmunahum birriya. Yarmun, menuduh oleh mereka akan mereka orang yang beriman tadi dengan riya. Kalau ada orang yang beriman yang bersedekah, mereka itu menuduh itu pasti riya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aksiru min dzikrillah. Perbanyak olehmu dari mengingat Allah, hatta yaqulul munafiqun, hingga berkatalah oleh orang-orang munafik, innakum mura'un, sungguh kamu itu orang yang riya. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat Allah hingga orang munafik menyatakan bahwa kamu itu sedang riya. Yang sebenarnya kamu enggak riya. Sampai di sini, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.